Gimana kondisi Ade, Bu? Apa dia sudah bisa tidur? Hidungnya masih mampet, Pak. Tapi mudah-mudahan nanti malam nggak kebangun-bangun terus. Ya udah, nanti malam kita gantian jaga ya. Iya, Pak. Aku nggak nyangka anak kita beresiko stunting. Tapi aku udah ngerasa sih, sejak ada bolak-balik, batuk terus, pilek. Udah gitu, berat badannya nggak naik-naik, segitu-gitu aja. Mana dia susah ngomong. Manggil aku aja nggak bisa, Pak. Padahal usia si adik itu 2 tahun lebih. Udah. Shh. Besok, ya, kita konsultasi aja ke dokter, ya. Kita bawa. Ya, Pak. Sabar, sayang. Sabar. Sakit berulang dan mengalami gangguan tumbuh kembang seperti yang dialami oleh balita dalam kisah tadi merupakan beberapa dampak yang disebabkan karena stunting. Dampak ini bisa terasa dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya memengaruhi perawakan tubuh anak, dampak stunting juga mencakup banyak aspek, mulai dari usia bayi dan balita hingga dewasa. Berikut ini adalah dampak jangka pendek stunting yang perlu diketahui. 1. Menghambat tumbuh kembang anak. Biasanya, anak yang mengalami stunting akan memiliki tubuh yang lebih pendek dari anak-anak lain seusianya. Terhambatnya tumbuh kembang anak ini berdampak juga pada perkembangan motoriknya. Misalnya, ketika anak-anak lain sudah bisa berlari dengan lancar dan tidak gampang jatuh, anak yang mengalami stunting mungkin masih berada di tahap belajar jalan dan seterusnya. 2. Terganggunya perkembangan otak dan kecerdasan anak. Kurangnya gizi pada anak stunting juga mengganggu perkembangan otak dan menurunkan kecerdasan. Hal ini akan tampak khususnya pada perkembangan bahasa dan kemampuan motorik halus yang memerlukan konsentrasi antara mata dan tangan seperti menulis, melipat, memotong, dan lainnya. 3. Anak lebih mudah sakit. Anak yang mengalami stunting memiliki kekebalan tubuh yang buruk sehingga mudah sakit, terutama akibat infeksi. Selain itu, mereka akan lebih sulit dan lebih lama sembuh ketika sakit. Sedangkan dampak jangka panjang stunting yang dapat memengaruhi kualitas hidup anak hingga menginjak usia dewasa antara lain: 1. Postur tubuh tidak optimal. Anak yang menderita stunting kemungkinan besar tidak akan memiliki postur tubuh yang optimal ketika menginjak usia remaja atau dewasa. Hal ini berpengaruh terhadap kebutuhan sosial maupun karirnya di masa mendatang. 2. Menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Rendahnya tingkat konsentrasi anak yang mengalami stunting membuatnya kesulitan mempelajari sesuatu selama masa belajar, baik di sekolah atau di jenjang yang lebih tinggi nantinya. Hal ini akan berpengaruh juga pada prestasinya. 3. Produktivitas dan kinerja yang rendah. Dalam kebanyakan kasus, anak yang menderita stunting akan memiliki produktivitas dan kinerja yang buruk. Hal ini akan mengganggu kualitas hidupnya yang pada akhirnya berdampak juga pada pendapatan ekonomi. 4. Kesehatan dalam jangka panjang. Anak yang menderita stunting tidak hanya lebih rentan terserang penyakit pada masa kecilnya. Dampak ini juga akan terus terbawa sampai mereka dewasa. Mereka juga memiliki resiko tinggi terkena obesitas atau penyakit tidak menular lain seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, kanker, dan lain-lain. Betapa merugikan, bukan? Dampak stunting bagi kualitas hidup anak baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Karenanya, lakukan pencegahan stunting sedini mungkin, bahkan sejak masa remaja dengan menerapkan pola hidup yang baik, sehingga ketika sudah menikah nanti diharapkan dapat melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas.